Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah, jemaah sekalian, para hadirin, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini tak lupa kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan limpahan nikmat dan juga karunia-Nya, di pagi yang buta ini kita bisa beribadah kepada Allah. Ini adalah nikmat yang begitu besar. Kemudian Allah mudahkan pula untuk kita duduk bermajlis menuntut ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Suatu saat nanti di hari kiamat kelak, kita berharap bahwa ayat-ayat yang kita pelajari ini menjadi pembela kita di hadapan Allah, yang membuat kita diselamatkan dari api neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah berjuang untuk umatnya agar mereka terlepas dari kegelapan kepada cahaya Islam, dari kejahilan kepada ilmu yang terang benderang, yang mengajarkan kepada mereka bagaimana menggapai kebahagiaan baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian pula semoga selawat dan salam tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat di kemudian hari.
Seperti pertemuan yang sebelumnya, kita akan kembali membahas surat Al-Mulk. Kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-5. Iya. Baik. Pembahasan kita yang terakhir pada ayat yang ke-4. Memang kita baca 5 ayat di pertemuan yang lalu, tapi ayat yang ke-5 belum kita bahas sepertinya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada jemaah yang mau membacakan 5 ayat dari surat Al-Mulk biar semangat. Siapa yang mau membaca? Ada yang bisa membacakan? Ayo Pak. Jangan imamnya. Saya kepingin bawa Bapak ini, biar ada gregetnya gitu. Enggak, yang bawa Bapak, supaya semangat. Kalau anak muda ini udah tahu kan, apalagi anak tahfidz, ya kan, tadi imamnya. Yang Masya Allah. Ayat pertama sampai 5. Kalau bisa agak maju Pak, biar suaranya bisa didengar. Cukup. Udah Pak, cukup. Bisa baca artinya?
yang menciptakan tujuh langit berlapis. Jika akan bangunnya sesuatu yang tidak seimbang pada tentang Tuhan yang Maha Pengasih, maka mudah sekali lagi. Kemudian ulangi lagi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya kamu akan kembali kepadamu tanpa menemukan setia pandanganmu dalam keadaan. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang letak dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat penyebab setan, dan kami sediakan berbagai azab neraka yang menyenangkan. Dan orang-orang yang tumpah pada kami akan mendapat azab di sana. Dan itulah sebetulnya tempat mereka. Apabila mereka dilemparkan di dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang memuntah, dan mereka dimurka. Hampir mudah karena marah. Setiap pagi akan sekumpulan orang yang dilemparkan di dalamnya, dan mereka bertanya, apakah belum pernah ada orang yang memerintahkan kepada mereka? Mereka menjawab, benar, seorang pemberi tinggalkan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang salah. Dan mereka berkata, segala kami mendengarkan atau membuktikan perbuatan, tapi kami tidak termasuk mereka yang macam-macam. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat bagi penghuni neraka yang menjalannya. Sesungguhnya orang yang takut kepada Cukup, Pak. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Taib. Jadi di dalam surat Al-Mulk, setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kekuasaannya pada ayat yang pertama dan kedua, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia siapa yang paling terbaik amalannya. Pada ayat yang ketiga dan keempat, Allah mengajak kita untuk memperhatikan kesempurnaan ciptaannya, bahwa engkau tidak akan temukan satu kekurangan, ketidakseimbangan, celah di dalam penciptaan Allah, meskipun engkau melihatnya berulang-ulang kali, kau tidak akan dapatkan. Maka setelah Allah sebutkan kesempurnaan penciptaan Allah, di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala menjelaskan indahnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada langit yang ada di atas kita. Maka Allah katakan pada ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, dan sungguh kami telah menghiasi langit yang terendah. Mana langit yang terendah? Langit yang ada di atas kita. Ya. Bimasabih, dengan lentera-lentera penerang. Yang dimaksud adalah bintang-bintang, baik bintang-bintang yang bergerak ataupun yang tetap di tempat orbitnya. Ya. Begitu indahnya bintang-bintang di atas langit sana, sehingga kalau seorang ingin memperhatikannya di malam hari, dia akan melihat betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan posisinya yang luar biasa. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan sebagian itu ada yang seperti berkelip-kelip. Makanya Allah katakan masabih,
lentera penerang. Karena menerangi waktu malam dengan bintang-bintang tersebut sehingga terlihat indah. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami menjadikannya sebagai lemparan-lemparan terhadap para syaitan. Bukan bintang-bintang itu yang sebagai alat lempar kepada para syaitan, tapi adanya panah-panah api yang berasal dari bintang-bintang tersebut, yang Allah gunakan untuk melempar para syaitan yang ingin mencuri dengar dari berita-berita langit, terutama sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka begitu bebas naik ke atas langit, yang satunya berdiri di atas yang lain untuk mereka sampai ke atas langit. Sehingga mereka ingin mencuri-curi dengar tentang berita-berita gaib yang ada di atas langit. Namun kemudian langit itu dijaga dengan ketat, khususnya ketika waktu turunnya wahyu, sehingga sedikit pun mereka tidak bisa mencuri dengar. Karena kalau ada yang mencoba mencuri dengar, dia bakal dibakar hangus dengan lemparan-lemparan panah api. Sehingga yang mereka bisa curi dengar itu hanya berita-berita selain wahyu. Itu pun kalau bisa. Maka terkadang mereka berhasil mencuri dengar satu berita itu yang mereka wahyukan, mereka wangsitkan kepada dukun yang menjadi rekanan mereka. Nah, dukun ini yang mengolah berita. Kebetulan satu saat dia mendapatkan berita benar karena setannya berhasil mencuri dari langit, mencuri berita dari langit. Tapi kata Nabi SAW, setelah itu dia membuat 100 kedustaan. Tapi manusia membenarkan semuanya, karena dia pernah benar. Makanya dukun-dukun itu pendusta. Nggak ada yang benar beritanya itu. Kita nggak boleh mempercayai berita dukun tentang perkara gaib. Apalagi setelah diturunkan wahyu, langit begitu ketat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dilempari dengan panah-panah api yang berasal dari bintang-bintang itu tadi. Jadi dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan bukan bintang-bintang itu sebagai alat lemparnya, tetapi panah-panah yang berasal dari bintang-bintang tersebut. Panah-panah api yang berasal dari bintang-bintang itu. Nah, begitu yang beliau jelaskan, wallahu a'lam. Makanya di dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini. Ya. Kata Allah di surat Al-Jin ayat yang ke-8, wa anna lamasnas sama' fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Allah ceritakan perkataan jin yang biasa duduk-duduk nongkrong di atas langit untuk mencari berita yang bisa dicuri. Dan kami telah menyentuh langit, kata mereka.
maka kami dapati langit itu dijaga dengan ketat dan penuh dengan anak-anak panah yang berapi. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam. Dan dahulu kami biasa duduk di langit sana untuk mencuri dengar. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tapi sekarang barang siapa yang berani mencuri dengar, maka dia akan mendapati anak panah api yang mengintainya. Ini ketika mulai diutusnya Rasulullah SAW dan wahyu diturunkan, ya, sehingga mereka tidak bisa mencuri wahyu. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami tidak tahu apakah yang diinginkan keburukan terhadap yang di muka bumi, atau Rabb mereka menginginkan petunjuk untuk mereka. Jadi mereka ada mengira-ngira ini bakal ada keburukan yang terjadi di muka bumi, atau justru Allah sedang ingin menurunkan wahyunya sebagai petunjuk. Ini di dalam surat Al-Jin ayat ke-8 sampai ke-10. Nah, inilah pekerjaan mereka yang mencuri-curi dengar, kemudian mereka dilempari dengan panah dari api yang berasal dari bintang-bintang tersebut, sehingga barang siapa yang berani mencuri dengar sekarang ini akan dilempar sampai dia terbakar. Makanya kata Allah di dalam ayat ini, seperti yang tadi telah kita baca, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, kami telah hiasi langit yang terendah itu bimasabih, dengan lentera-lentera penerang, yaitu bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan sebagai lemparan-lemparan terhadap para setan, yaitu setan-setan yang ingin mencuri dengar. Ya. Siapa sih setan-setan itu tadi? Ya para jin-jin jahat, jin-jin kafir, ya, yang suka menyesatkan manusia. Nah, mereka bekerja sama dengan para dukun untuk menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan syirik, ya, dan membuat seolah-olah para dukun itu mengetahui perkara gaib, padahal semuanya dusta. Nah, kemudian Allah mengatakan wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan kami persiapkan untuk mereka azab neraka sa'ir. Jadi para setan ini di dunia Allah hinakan, di akhirat pun Allah hinakan. Di dunia Allah hinakan mereka dengan lemparan-lemparan panah api kalau mereka mencoba untuk mencuri dengar dari berita langit. Di akhirat kelak mereka Allah hinakan dengan azab di dalam neraka sa'ir. Nah, dan setan itu kan ada dua. Ada berapa setan jenisnya? Ada dua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Apa di akhir ayat, di akhir surat? Minal jinnati wan nas. Ada yang dari kalangan jin, ada yang dari kalangan manusia. Nah, setan yang dilempar oleh Allah dengan anak panah kalau mencuri dengar berita langit, itu setan jin. Nah, setan manusia nggak bisa naik ke atas sana. Iya. Walaupun mereka punya apa namanya, pesawat ruang angkasa gitu ya. Ya paling kepentingan mereka gimana bisa mendarat di bulan gitu. Iya. Entah pernah bisa entah enggak, yang penting diberitakan aja dulu. Iya. Karena orang kafir itu asalnya nggak bisa dipercaya. Namanya juga kafir,
Ya, bagi mereka dusta itu bukan hal yang besar. Sudah kebiasaan mereka hari-hari dusta itu. Cuma kita kaum muslimin ini herannya mau aja didustai gitu. Ya, mau aja dibohongin sama orang-orang kafir itu. Allahul musta'an. Baik. Jadi yang bisa mencuri berita langit, yang mencoba untuk mencuri-curi dengar dari berita langit itu setan jin. Ya, memang disebutkan di dalam hadis Nabi sampai menggambarkannya itu beliau meletakkan tangannya di atas tangannya yang lain. Ya. Jadi memang mereka saling tindih menindih untuk sampai datang ke atas langit sana mencuri-curi dengar. Dan memang mereka mempunyai kekuatan super ya. Memang mereka itu mempunyai kekuatan super. Coba antum baca di dalam Al-Quran tentang kisah bagaimana Nabi Sulaiman ketika ingin memindahkan istana Ratu Saba. Apakah namanya Bilqis? Wallahu a'lam. Tahu dari mana? Enggak ada di dalam Al-Quran, enggak ada di dalam hadis yang sahih. Hanya cerita-cerita begitu saja dinukilkan namanya Ratu Bilqis. Balqis apa Bilqis? Ya, apa dasarnya? Wallahu a'lam. Yang jelas dia Ratu Saba. Karena negerinya itu namanya Saba, di daerah Yaman sana, dekat Ma'rib. Yang dulunya begitu indah sekarang gersang, kering kerontang karena durhaka kepada Allah, dihanguskan oleh Allah, dibuat kering kerontang. Padahal dulu negeri indah yang subur dan penuh dengan kebun-kebun. Nah, itu juga Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Makanya baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran itu jangan hanya baca Arabnya kalau nggak ngerti bahasa Arab. Baca terjemahannya, paling tidak terjemahannya supaya tahu artinya. Nah, sekarang kita pelajari coba tafsirnya sedikit demi sedikit. Baik. Nah, maka ketika Nabi Sulaiman meminta untuk dipindahkannya istana Ratu Saba, di antara yang menawarkan seperti yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran adalah Ifrit dari kalangan jin Ifrit. Ya. Dia katakan, saya akan pindahkan sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Wah, itu kan hebat banget. Istana loh di negeri Saba yang jauh dari negerinya Nabi Sulaiman. Akan dia pindahkan ke negeri Nabi Sulaiman sebelum beliau bangkit dari tahtanya. Kalau nggak mempunyai kekuatan super, kan nggak bisa. Ya, memang mereka mempunyai kekuatan lebih. Tapi kita nggak perlu takut. Kenapa harus takut sama mereka? Karena kita diberi perlindungan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada Qul a'udzu birabbin nas, ada Qul a'udzu birabbil falaq, ada ayat kursi. Ayat kursi itu bahkan mereka sendiri yang mengajarkan kepada Abu Hurairah, iya kan? Kalau engkau membacanya di malam hari, engkau akan dijaga oleh Allah sampai pagi hari dari kejahatan syaitan. Dan itu dibenarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Ya. Dan dalam sejarahnya bukan sekali dua kali pertarungan antara jin dan manusia. Kadang dimenangkan oleh jin, terkadang dimenangkan oleh manusia. Abu Hurairah itu bisa menangkap jin yang mencuri korma zakat. Ya. Kalau dia nggak pandai ngeles itu mau ditangkap sama Abu Hurairah, mau diikat di tiang masjid kota Madinah biar jadi mainan anak kota Madinah. Tapi dia pandai ngeles. Memang suka dusta itu jin. Makanya kata Nabi, kali ini dia benar mengajarimu ayat kursi, wa huwa kadzub, padahal dia itu pendusta, kata Nabi SAW. Ya. Mereka walaupun mempunyai kekuatan super, tapi untuk mengalahkan orang yang beriman perlu mikir mereka itu. Karena tidak akan semudah mengalahkan atau membalikkan telapak tangan. Sebab kalau kita beriman kepada Allah,
Nggak ada kekuatan yang lebih dahsyat daripada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan membaca ayat kursi, meyakini isinya, ya, doa-doa yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat kursi itu dihafal, dipelajari maknanya, bukan digantung di rumah. Kalau digantung di dinding, dindingnya yang kebal, antum nggak kebal. Antum tetap, artinya antum tetap bisa dibahayakan oleh syaitan. Ya. Nah, oleh karena itu, barakallahu fikum, seperti pagi hari ini juga kan ada doa-doa yang semestinya kita baca yang diajarkan oleh Nabi, sehingga kita tidak ditimpa oleh keburukan, termasuk keburukan syaitan. Jadi seorang yang beriman itu kalau dia bertamengkan zikir-zikir, baik dari ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, tidak akan ada syaitan yang bisa mencelakainya, kecuali setan manusia. Ya, dengan seizin Allah juga. Taib. Maka orang-orang yang beriman, kekuatannya yang paling super adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak setan jin dan tidak setan manusia yang bisa membahayakannya. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan ada dua fungsi dari bintang. Bintang yang Allah ciptakan di atas langit sana, Allah sebutkan di dalam ayat ini ada dua fungsinya. Pertama, sebagai penghias langit, sehingga langit itu terlihat indah. Ya. Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit yang terendah dengan lentera-lentera penerang, yaitu bintang-bintang. Ini satu fungsinya. Yang kedua, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan dia sebagai lemparan-lemparan terhadap para syaitan, yaitu yang mencuri-curi dengar dari berita langit. Ada fungsi yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan di dalam ucapan Qatadah rahimahullah, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya mengenai ucapan Qatadah ini. Kata Imam Qatadah rahimahullah, khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalath. Allah jadikan bintang-bintang ini untuk tiga hal. Pertama, zinatan lis-sama, sebagai penghias langit. Yang kedua, warujuman lisyayatin, sebagai pelempar untuk para syaitan yang mencuri-curi dengar dari berita langit. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai tanda-tanda yang diambil sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Petunjuk jalan, petunjuk arah. Iya. Orang-orang dulu itu ahli dalam melihat bintang kalau melakukan perjalanan jauh. Lihatnya bintang, oh ini ke arah mana nih? Ini ke timur. Oh ini ke barat. Iya. Atau menunjukkan jalan, ini jalan ke arah mana? Oh ini ke arah Mesir misalnya. Oh ini ke arah Yaman. Oh ini ke arah mana? Orang sekarang lihat nggak tahu arah. Taunya apa? Maps. Pakainya Google Maps. Iya. Canggihan mana? Orang dulu apa orang sekarang? Kayaknya orang sekarang lebih canggih, tapi lebih bodoh sebetulnya. Lihat bintang nggak bisa. Iya. Orang dulu itu ilmunya Masya Allah. Nah, sehingga nggak bingung cari HP. Mereka juga nggak punya HP, cukup lihat bintang untuk menentukan arah.
Baik. Jadi kata Al-Imam Qatadah ada 3 fungsinya. Penghias langit, pelempar bagi para syaitan, yang ketiga sebagai petunjuk yang bisa diambil, tanda-tanda yang diambil sebagai petunjuk. Kemudian kata beliau, faman ta'awwala fiha ghaira dzalik, maka barang siapa yang mentakwilkan mengenai bintang-bintang itu digunakan untuk selain 3 hal ini, akhta'a, maka dia telah berbuat keliru. Wa adha'a nasibah, dan dia menyia-nyiakan keberuntungannya, artinya dia menyimpang dari jalan yang lurus. Wa kallafa ma la ilma lahu bih, dan dia memberat-beratkan diri sesuatu yang dia tidak punya pengetahuan tentangnya. Nah, makanya di dalam Al-Quran tentang fungsi yang ketiga Allah katakan wa alamatin, dan sebagai tanda-tanda, wa bin najmi hum yahtadun. Ya, bintang-bintang itu sebagai tanda-tanda dan mereka mengambil petunjuk dengan bintang-bintang tersebut, sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-16. Makanya dari ayat yang ketiga ini fungsi dari ayat yang barusan kita baca, fungsi dari bintang itu ada 3. Nah, terkait dengan masalah bintang, ada satu hal yang perlu kita bahas, yaitu masalah ilmu nujum. Tahu ilmu nujum? Ilmu perbintangan, astronomi. Kalau astrologi apa? Astronomi apa? Bedanya apa astronomi dengan astrologi? Nah, ini yang banyak yang sekolah kan. Coba kita dikasih faedah. Apa Pak bedanya astronomi dengan astrologi? Hah? Hah? Kalau astronomi? Mengetahui posisi bintang-bintang gitu ya, astronomi. Kalau astrologi tentang kondisi-kondisi dari bintang tersebut mengakibatkan apa gitu. Iya, berpengaruh apa. Al-muhim, mengenai ilmu nujum, ilmu perbintangan, ya, maka para ulama membaginya kepada 2 bahagian. Ya, seperti yang tadi disebutkan, ada yang mereka istilahkan dengan ilmu at-ta'thir, ilmu ta'thir. Ya. Ilmu ta'thir, pengetahuan tentang pengaruhnya bintang, yaitu tadi astrologi. Apa hukumnya ilmu yang seperti ini, ilmu ta'thir, pengetahuan tentang pengaruh-pengaruh bintang terhadap kehidupan di alam ini? Maka hukumnya bisa menjadi syirik yang besar, bisa menjadi syirik yang kecil. Ini terlarang. Nah, ilmu at-ta'thir ini bisa dibagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, apabila seseorang meyakini bahwa bintang-bintang itu mempengaruhi dengan sendirinya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta. Ya. Sehingga dia bisa menimbulkan, menciptakan kebaikan ataupun menciptakan keburukan di alam ini. Karena dianggap bintang-bintang itu adalah
makhluk yang begitu hebat, yang begitu besar pengaruhnya terhadap alam semesta. Kalau diyakini bintang-bintang ini bisa berbuat terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta, wah karena bintang ini nih, makanya terjadi gempa, terjadi ini. Ini adalah syirik yang besar. Karena meyakini adanya yang punya kuasa selain Allah di alam semesta. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Syirik yang besar. Sama dengan Anda meyakini adanya yang selain Allah berkuasa di alam semesta, mengatur alam semesta, mendatangkan kebaikan ataupun keburukan. Ini nggak boleh. Yang kedua, bahwa ilmu-ilmu perbintangan itu dijadikan sebagai ramalan terhadap perkara gaib. Ya. Pergerakannya, kemunculannya, perubahannya. Kalau ada bintang yang begini, maka seorang kalau bintangnya ini hidupnya ramalannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Astrologi. Apa namanya kalau zodiak, masya Allah. Iya. Zodiak. Iya. Kalau bintangnya ini maka percintaannya akan usahanya, terus apa lagi gitu ya, disebutkan beberapa. Dari mana dia tahu nasib orang? Kadang ada orang yang terlalu meyakini itu dan terjadi seperti apa yang dia yakini. Semakin yakin dia dengan zodiaknya, apakah berarti bahwa itu benar? Siapa bilang zodiak itu salah? Ana ternyata benar loh ramalannya. Ya. Ana lihat memang di bintang Ana enggak, bukan orang yang sukses dalam percintaan, makanya Ana gagal terus sampai sekarang jomblo gitu. Ya. Makanya dia sangat yakin bahwa ini memang bisa meramalkan nasib. Ini kekafiran kepada Allah. Perkara gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Siapapun yang meyakini ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah, termasuk masalah nasib, maka dia kafir, keluar dari Islam. Itu kesepakatan para ulama, nggak ada perbedaan pendapat itu. Dalilnya banyak di dalam Al-Quran. Allah menyatakan alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang mengetahui perkara gaib, dia tidak akan memberitahu tentang perkara gaib tersebut kepada seorang pun. Illa man irtadha min rasul, kecuali rasul yang Allah ridhai melalui jalur wahyu, bukan ramalan perbintangan, tapi melalui jalur wahyu. Kalau dia bukan seorang nabi, seorang rasul, dia tidak mendapatkan wahyu, maka dia tidak akan tahu perkara gaib. Nabi bisa memberitakan perkara-perkara gaib yang beliau tidak menyaksikannya di masa lampau atau di masa yang akan datang karena jalannya wahyu. Ya. Sehingga tidak boleh seorang pun meyakini ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhal ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit maupun di bumi kecuali hanya Allah saja. Maka orang yang meyakini adanya yang mengetahui perkara gaib selain Allah, dia membangkang kepada Allah. Berarti dia ingkari ayat-ayat ini tadi. Makanya siapapun yang meyakini bahwa ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah, dia kafir, keluar dari Islam. Ya, makanya nggak boleh meyakini ramalan-ramalan bintang itu tadi. Ini kan perkara gaib, masalah nasib, masalah percintaan, iya kan? Masalah perjodoh orang, masalah rezeki orang, masalah usaha orang dia akan datang di masa akan datang. Dari mana dia tahu? Cuma karena bintang. Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Nggak ada yang tahu perkara gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi pun ketika memberitakan hal-hal yang gaib yang beliau tidak tahu karena wahyu dari Allah. Kadang sebagian orang mengatakan begini, Nabi meramalkan. Pernah dengar nggak itu kalimat Nabi meramalkan? Nabi itu bukan dukun sehingga perlu meramalkan. Ya, kadang kita berbahasa pun harus sopan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita jaga bahasa kita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu bukan peramal. Beliau bukan dukun. Beliau Nabi, Rasul. Ketika beliau memberitakan sesuatu dari perkara gaib karena wahyu yang diberikan oleh Allah, bukan ramalan. Jadi jangan pernah kita katakan Nabi itu meramal. Nabi meramalkan. Nabi peramal. Ya, nggak benar itu. Baik. Nabi bukan meramalkan, memberitakan, karena itu datang dari berita wahyu. Nah, maka barang siapa yang meyakini ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala, kafir, keluar dari Islam. Makanya orang yang mendatangi dukun, bertanya tentang perkara gaib dan dia membenarkan perkataan dukun tersebut, dia kafir, keluar dari Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan," barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, fasa'alahu an syai', lalu dia bertanya kepada dukun itu tentang sesuatu, fasaddaqahu, lalu dia benarkan dukun itu, peramal itu. Apa kata Nabi? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan yang harus kita fahami sebagai kaum muslimin. Ya, makanya kita coba menyebarkan dakwah tauhid ini, terutama anak muda kita ini yang suka galau, ya. Kita ajari jangan berimannya kepada Allah, jangan kepada zodiak. Sekarang ini kan ramalan zodiak itu seolah-olah suatu yang lumrah aja gitu ya. Padahal kan itu mengandung syirik, yaitu menyekutukan Allah tentang pengetahuan terhadap perkara gaib. Mengetahui perkara gaib itu sifat yang khusus bagi Allah, tidak boleh dimiliki oleh makhluk, apalagi lewat ramalan zodiak. Maka ini yang kedua, ini haram hukumnya, ini tidak diperbolehkan. Barang siapa yang meyakini zodiak tersebut, bahwa bintang ini nasibnya akan demikian, bintang ini nasibnya akan demikian, maka dia bisa kafir, keluar dari Islam. Ya, meyakini adanya yang mengetahui perkara gaib selain Allah. Yang ketiga, bahwa seseorang hanya meyakini bahwa bintang-bintang itu sebagai sebab terjadinya kebaikan ataupun keburukan yang ada di alam ini. Sebab. Jadi dia meyakini bahwa kebaikan dan keburukan itu memang Allah yang mendatangkannya. Kalau ada yang baik terjadi atau yang buruk terjadi, Allah yang melakukannya. Tapi sebabnya apa? Bintang. Kalau seperti ini tidak sampai syirik yang besar. Karena dia masih meyakini Allah yang mendatangkan kebaikan ataupun yang menurunkan keburukan. Tapi sebabnya dia katakan bintang. Nah, ini syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Apa kaitannya bintang dengan kebaikan dan keburukan yang terjadi di alam semesta ini? Kan nggak ada hubungannya. Iya, nggak sinkron. Iya. Makanya tidak pernah ada penjelasan di dalam Al-Quran keterkaitan antara bintang dengan peristiwa di alam semesta ini. Dia bukan sebab muncul bintang ini, bukan sebab datangnya kebaikan. Muncul bintang itu bukan sebab datangnya keburukan. Nggak ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Maka dia bukan sebab secara syariat. Secara hukum alam pun tidak ada koneksinya, tidak ada hubungannya. Ya. Nggak bisa dikait-kaitkan gitu. Beda halnya kalau misalnya ya
Seorang minum obat itu kan bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Iya, ada hubungannya. Seorang minum obat kemudian sembuh, makanya obat itu sebab, iya kan? Karena bisa dihubungkan. Ada pembuktiannya secara ilmu pengetahuan begitu. Orang makan menjadi kenyang, bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Tapi kemudian bintang bisa menjadi sebab terjadinya sebuah kebaikan ataupun sebuah keburukan. Ini nggak ada pembuktiannya, bahkan dari ilmu pengetahuan. Nggak bisa dikaitkan gitu. Apa hubungannya? Paham ya? Maka kalau menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, pasti ada keyakinan yang salah di situ. Ketika sesuatu yang bukan sebab dia jadikan sebab, maka di situ sudah mulai ada keyakinan yang bergeser, yang menyimpang. Mesti dia meyakini adanya kekuatan, kekuasaan yang luar biasa pada bintang tersebut. Tapi karena belum tampak begitu nyata, makanya para ulama menjadikannya sebagai syirik yang kecil. Sebab dia masih meyakini yang membuat kebaikan atau keburukan adalah Allah. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama memang dia menyatakan bahwa bintang itulah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Itu syirik besar, sudah jelas. Karena dia meyakini adanya yang kuasa dan pencipta di alam ini selain Allah. Ini namanya ilmu ta'thir, atau tadi dalam bahasa lainnya astrologi. Ya. Yang kedua adalah ilmu tasyir. Nah, itu yang diistilahkan tadi dengan astronomi. Ya. Ilmu tasyir adalah tentang bagaimana menggunakan bintang-bintang itu sebagai petunjuk. Ya. Dibagi oleh para ulama kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama, menggunakan bintang-bintang itu sebagai petunjuk dalam perkara agama. Maksudnya gimana? Bintang-bintang itu bisa dijadikan arah, misalnya untuk menunjukkan arah kiblat kalau kita berada di suatu wilayah. Ya. Yeah. Oh, ini arah kiblat kita ke sana nih. Kenapa? Karena ada bintang ini. Nah, itu kan terkait dengan perkara agama. Ya. Yeah. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Ini ilmu pengetahuan yang baik karena mendukung perihal agama. Ya. Yeah. Nah, dan ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Mereka tahu kapan waktunya sepertiga malam karena muncul bintang di langit, bintang yang memang biasanya muncul di sepertiga malam. Mereka mengukur kapan itu pertengahan malam, kapan itu sepertiga malam terakhir, kapan itu seperempat malam terakhir dan sebagainya dengan bintang. Karena dulu nggak ada jam. Jam kan datangnya belakangan. Orang-orang dulu pakainya apa? Bintang. Taib. Maka ini hal yang baik. Yang kedua, bintang-bintang itu dijadikan sebagai petunjuk untuk perkara kemaslahatan duniawiyah. Ini pun ada dua kegunaannya. Kegunaan yang pertama untuk menunjukkan letaknya arah. Ya. Timur, barat, selatan, utara. Bisa digunakan melalui bintang-bintang. Atau arah suatu negeri, suatu tempat juga bisa menggunakan bintang-bintang. Nah, makanya terutama para pelaut, mereka kok bisa sampai ke negeri-negeri yang jauh. Padahal waktu itu kan belum secanggih sekarang. Iya. Bahkan mereka pun kalau dulu banget nggak punya kompas. Apa yang mereka gunakan? Bintang-bintang. Nah, Masya Allah. Kemudian yang kedua, kegunaannya bintang-bintang itu dalam ilmu astronomi atau yang diistilahkan dengan ilmu tasyir, ya, untuk mengetahui musim-musim. Wah, ini mau bintang ini tanda. Ya, bukan bintang itu yang mendatangkan musim, bukan.
Oh ini tanda mau musim semi, oh ini tanda mau musim dingin, oh ini tanda akan datangnya musim gugur dan sebagainya. Musim panen, musim bercocok tanam dan sebagainya. Taib. Walaupun dalam hal ini ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama, sebagian ulama itu memakruhkannya, menyatakan tidak bolehnya menggunakan hal tersebut. Tapi yang sahih kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah bahwa ilmu seperti ini boleh saja selama diyakini sebagai tanda, bukan diyakini sebagai yang mendatangkan musim tersebut. Nah, ini nggak ada bedanya seperti menjadikan bintang sebagai tanda penunjuk arah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Mereka mengambil petunjuk dengan adanya bintang-bintang tersebut. Nah, maka ini ilmu astronomi ya, atau yang diistilahkan dengan ilmu at-tasyir. Baik. Kemudian ada juga ilmu nujum itu yang berupa sihir, digunakan oleh para dukun untuk sihir. Ya, mereka istilahkan ilmu nujum. Tapi dengan itu mereka menggunakan sihir-sihir, tenun-tenun. Ya, tenun apa namanya itu? Sihir. Melalui bintang-bintang tersebut mereka mencelakai orang. Ya, kerjasamanya dengan jin, dengan para setan. Taib. Maka yang seperti ini haram. Nah, jadi bintang-bintang itu barakallahu fikum adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah fungsinya luar biasa. Ada 3 tadi disebutkan ya. Bahkan di dalam yang ketiga digunakan sebagai ilmu tasyir, astronomi, sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, oleh karena itu pengetahuan-pengetahuan dari alam semesta, hukum asalnya adalah perkara yang mubah. Ya. Ilmu-ilmu teknologi, ilmu-ilmu medis, ilmu-ilmu itu kan sama dengan ilmu tasyir, ilmu astronomi tadi. Dia bisa memudahkan manusia untuk kemaslahatan mereka. Kalau digunakan untuk yang baik, dia menjadi baik. Kalau digunakan untuk yang buruk, maka dia akan menjadi buruk. Ya. Maka setiap perkembangan ilmu teknologi, ilmu keduniaan, sebenarnya dia bermata dua, seperti pisau bermata dua. Kalau kita gunakan yang baik, maka dia baik. Kalau kita gunakan yang buruk, maka dia buruk. Termasuk internet, termasuk media sosial. Kalau digunakan yang baik menjadi baik, kalau digunakan yang buruk menjadi buruk. Ya. Oleh karena itu kita tidak bisa membolehkannya secara mutlak, tidak bisa mengharamkannya secara mutlak. Untuk apa digunakan? Nah, jadi ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah menyatakan di dalam ayat tadi, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Kemudian kita lanjutkan sedikit di ayat berikutnya.
Di ayat yang ke-6 Allah menyatakan walladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang kafir terhadap Rabb mereka, yang ingkar terhadap Tuhan pencipta mereka, adzabu jahannam, bagi mereka ada azab neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, neraka jahannam itu di hari kiamat kelak akan ditarik oleh 70.000, akan ditarik dengan 70.000 tali kekang. 70.000 tali kekang, yang setiap satu tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Kira-kira sebesar apa itu, Pak? Nggak kebayang. Ya. Nah, di hari kiamat kelak bahkan matahari, bulan yang disembah oleh manusia-manusia kafir di alam kehidupan sekarang ini akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam sak penyembah-penyembahnya. Ya. Kata para ulama, sebagai penghinaan terhadap para penyembahnya itu. Nyoh, liaten, yang kamu sembah dulu nih, dimasukin sekalian. Ya. Itu kan yang disiksa bukan fisiknya saja. Siksaan fisik itu lebih ringan daripada siksaan batin. Ketika seorang menyembah sesuatu selain Allah, dia meyakini bahwa sesuatu yang selain Allah itu menjadi penyelamatnya, menjadi pelindungnya. Ternyata yang dia harapkan menjadi penyelamat dan pelindungnya ternyata dimasukkan oleh Allah ke neraka sekalian. Itu hancur. Kalau bahasanya orang sekarang, kena mentalnya itu. Dia mau mengharapkan keselamatan dari mana? Dia mau mengharapkan perlindungan dari mana? Matahari, bulan, apa yang dia sembah dari selain Allah ketika di dunia ini masuk ke neraka bersamanya sekalian, ke dalam neraka jahanam. Ya. Makanya mereka disiksa batinnya oleh Allah dengan keputusasaan terhadap keselamatan, sehingga mereka kepingin satu hari sedikit saja mereka berhenti disiksa. Ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk, kata mereka. Wahai Malik, penjaga neraka jahanam, hendaknya Rabbmu itu membuat kami meninggal, mati. Tapi kan nggak ada kematian di alam akhirat. La yukhaffafu anhum min adzabiha, la yuqda alaihim, kata Allah, wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Mereka tidak akan mati dan tidak akan diringankan sedikit pun azabnya. Yeah. Makanya para penduduk api neraka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menangis darah. Nangisnya itu nangis darah, sehingga tangisan darah itu menjadi seperti lautan yang kalau seandainya kapal besar dilayarkan di atas tangisan darah mereka itu akan berlayar. Itulah keadaan orang-orang yang disiksa oleh Allah pada hari kiamat, terutama orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi yang sangat mengerikan. Ya. Nah, makanya Allah katakan wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, sebesar apa neraka jahanam? Matahari, bulan dimasukkan masuk. Makanya neraka jahanam itu nggak akan pernah penuh. Ya, setiap dimasukkan ke dalamnya penduduk api neraka jahanam itu dia katakan apa? Hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan? Nggak pernah penuh.
Sampai disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, ya ini harus kita imani saja, jangan dibayangkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala meletakkan kakinya ke dalam neraka jahanam, itu baru neraka mengatakan qat, cukup. Itulah kengerian-kengerian pada hari kiamat kelak. Nah, makanya kita heran kalau ada orang nantang, dia happy saja bicara tentang siksa api neraka gitu. Oh nggak apa-apa, saya masuk api neraka. Ya, saya kalaupun masuk api neraka, teman-teman saya artis, selebriti nih kayak kamu katanya. Daripada masuk surga, temannya orang-orang kayak gitu. Subhanallah. Ya belum tahu aja dia. Ya. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau mendengar orang-orang soleh di masa lampau, kalau mendengar tentang api neraka, mereka itu menangis sejadi-jadinya. Ada yang sampai pingsan. Ya. Nah, bahkan Nabi SAW terisak-isak. Kita nih yang kadang bercerita, mendengarkan peringatan-peringatan tentang neraka jahanam, kita biasa aja. Karena memang hati kita keras. Ya, tidak gampang tersentuh dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang ngantuk cerita api neraka, nggak dengar kan, jadi nggak pengaruh gitu. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita memang harus menggali tentang apa itu neraka jahanam, bagaimana ngeri siksanya, siapa yang akan menjadi penduduknya. Ya, karena hal-hal seperti inilah yang kemudian meningkatkan keimanan kita. Ya, kengerian-kengerian ini yang menjaga kita untuk tidak bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Allah katakan wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ini bukan omongan kosong, bukan cerita dongeng. Ya, siapapun nanti yang menyaksikan api neraka jahanam ini, ya kalau ibaratnya kita sekarang, kalau orang di dunia masih bisa kencing di celana gitu karena saking takutnya. Kalau di sana entah gimana keadaannya. Wallahu a'lam. Karena saking ngerinya. Ya. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah katakan di ayat berikutnya, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, sami'u laha syahiqan, mereka dengar neraka jahanam itu bergemuruh. Setiap mereka ada yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Ya, syahiq. Nah, kata Ibnu Jarir, yakni siyah, seperti suara gemuruh yang begitu menakutkan. Wahia tafur, dalam keadaan neraka itu menggelegak. Disebutkan oleh Ats-Tsauri rahimahullah, tughla bihim kama yughla al-habbul qalil fil ma'il katsir. Menggelegaknya itu seperti menggelegaknya air yang banyak dengan biji-bijian yang sedikit yang ada di dalamnya. Jadi betul-betul ya menggelegak yang luar biasa. Ya. Bergejolak api neraka itu, memberikan reaksi terhadap para orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam tadi. Nah, jadi neraka jahanam itu memberikan reaksinya. Apa reaksinya? Dia bergemuruh dengan sangat kencang dan menggelegak dengan sejadi-jadinya.
Sampai kata Allah di ayat selanjutnya, takadu tamayyazu minal ghaidh. Ya, hampir saja neraka jahanam itu seperti tamayyaz. Tamayyaz itu adalah seperti tercabik-cabik, mau pecah gitu dia. Kenapa? Minal ghaidh, karena saking murkanya neraka jahanam itu. Kenapa dia murka? Karena orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalamnya tadi. Gimana orang marah seperti mau pecah itu, mau meledak gitu. Kenapa kondisinya neraka jahanam sampai seperti itu? Karena dimasukkan ke dalamnya orang-orang yang kafir ini tadi. Lah kayak gini kok mau dibuat candaan? Nasallallahu as-salama wal afiyah. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari api neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap dilemparkan padanya sekumpulan manusia yang kafir tadi, penjaga api neraka jahanam itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir? Bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Qalu bala, kata mereka, benar. Qad ja'ana nadhirun, telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Fakadzabna, maka kemudian kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami katakan Allah tidak menurunkan apapun kepada kami. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian yang memberi peringatan ini berada dalam kesesatan yang besar. Dia yang sesat malah menyesatkan orang. Nah, ini ketika di dunia. Ya. Dia yang sesat malah menyesatkan orang. Nah, inilah bahayanya ketidaktahuan tentang agama. Nanti penyesalannya ada di hari kiamat ketika sudah berhadapan dengan perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. 6. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pertimbangan berarti kalau dibiarkan itu yang dikatakan oleh BMKG itu apa termasuk yang baik? Kalau kita mempercayainya apakah kita selesai? Ya itu tadi, kalau sebatas ilmu astronomi terkait dengan ilmu tasyir hanya sebagai tanda, ya, seperti misalnya perkiraan, bukan kepastian. Dijadikan sebagai tanda, oh kalau begini ini tandanya, ini tandanya. Bukan karena dia pengaruh dia yang berbuat, bukan. Tapi sebagai tanda saja. Memang Allah jadikan di alam ini tanda-tanda yang memberikan pengetahuan kepada manusia. Dulu kan namanya ramalan cuaca ya? Iya, sekarang perakiraan cuaca. Mungkin ada yang protes kali ya. Ya. Atau ada anggotanya yang belajar tauhid kali. Memang kata ramalan itu bermasalah. Ramalan itu kan dukun. Ya, meramal suatu yang gaib, sok tahu gitu, itu ramalan. Tapi kalau perakiraan itu tanda. Kita memperkirakan karena tanda yang Allah berikan. Biasanya kalau ada tanda ini Allah memberikan memberikan peristiwa tertentu gitu, sebagai tanda saja. Bisa benar, bisa enggak. Namanya juga perkiraan. Enggak diyakini gitu. Cuma kebiasaannya kalau ada seperti ini, Allah melakukan ini di alam gitu. Jadi sebagai tanda. Makanya kata Syekh bin Utsaimin, kalau sebatas tanda ya tentang musim ini, ya, kapan harus bercocok tanam, kapan harus panen, kapan harus, enggak ada masalah. Itu pengetahuan. Nah. Kita membagi, kadang BMKG itu mau ada hujan, mau ada angin. Itu kita mempercayainya, bagaimana? Ya nggak boleh mempercayai dengan secara pasti ya, itu nggak boleh. Dari mana Anda tahu? Kan BMKG nggak tahu perkara gaib. Itu perkiraan, kemungkinan. Ya kalau kita meyakininya sebagai tanda saja, karena mereka punya ilmunya membaca alam, biasanya
Itu kan pengalaman semua, bisa dibuktikan secara pengetahuan. Bukan mengada-ngada kan. Ilmunya BMKG itu nggak ngada-ngada. Itu memang kemajuan teknologi, mereka bisa membaca dari peristiwa alam, biasanya terjadi seperti ini. Tapi bisa jadi, bisa enggak. Yang penting itu hanya tanda perkiraan. Yang nggak boleh adalah kalau kita meyakini secara pasti. Kalau orang yang percaya kepada ramalan gaib itu kan dia meyakini secara pasti, sehingga dia ada ketakutan di sana, ada kekhawatiran karena dia meyakininya. Kalau kita enggak, makanya tinggal bagaimana meyakini hal itu. Ya, oleh karenanya para ulama membagi dua tadi. Ada ilmu at-ta'thir, ada ilmu at-tasyir, ada astrologi, ada astronomi. Barakallahu fiik. Nah, ya seperti sama juga bentar. Sekarang kita bisa melihat janin dalam perut, USG, iya kan? Padahal tentang perkara janin dalam perut tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Iya. Tapi karena kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan manusia, mereka bisa memperkirakan. Itu pun setelah ada tandanya. Misalnya pada usia sekian mereka bisa, oh kayaknya nih janinnya laki nih gitu. Itu setelah ada tandanya. Kalau sebelum ada tanda, misalnya masih segumpal daging di 40 hari yang kedua, di segumpal darah, belum ada tanda-tandanya, nggak bisa mereka meramalkan, nggak bisa mereka memperkirakan gitu. Karena ilmu pengetahuan itu kan dengan tanda-tanda, membaca apa yang biasa terjadi di alam gitu, termasuk dalam kandungan. Yang penting kan kita bukan meyakininya secara pasti, tapi ini sebagai pertanda saja. Oleh karenanya USG itu juga sering salah. Wah, ini anaknya laki nih, terus dia beli pakaian untuk anak laki, nggak tahunya perempuan. Ya namanya juga perkiraan, ilmunya manusia. Ya, kadang ada juga kejadiannya sudah dipersiapkan semua, nggak tahunya anaknya lahir dalam keadaan sudah meninggal dunia. Ya, nggak ada yang tahu. Kepastiannya hanya Allah yang tahu. Nah, ini sama. Ilmu pengetahuan seperti ini membantu kita, ya, karena memang ada korelasinya. Mereka bisa buktikan secara ilmu pengetahuan karena sebagai tanda, ada tanda yang Allah berikan. Jadi mereka memperkirakan, bukan suatu kepastian. Yang salah kalau kita yakini sebagai suatu kepastian, karena akan menjadi klaim mengetahui perkara gaib. Nah, itu nggak benar. Begitu. Wallahu a'lam. Nah, ya Pak. Penyebab apa? Orang berbuat zalim. Ya, penyebabnya karena lemahnya keimanan, kurangnya rasa takut kepada Allah, memperturutkan hawa nafsu, tamak terhadap dunia, sehingga dia tidak lagi mempedulikan hak orang lain. Orang kalau sudah memperturutkan hawa nafsu, rakus terhadap dunia, kurang rasa takut kepada Allah, ya udah, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, termasuk menzalimi orang lain. Dia tidak peduli. Ya, karena hidayah itu kan tidak Allah berikan kepada semua orang. Yang bisa menyadarkan orang seperti ini adalah hidayah dari Allah. Kita bisa seperti sekarang, kita tahu ini kezaliman, nggak boleh, kita nggak mau melakukannya. Ya, kita ingin yang halal walaupun sedikit, nggak perlu banyak. Kalau itu haram, karena Allah beri hidayah ke dalam hati kita sehingga kita punya kesadaran untuk beragama secara lebih baik. Nah, orang seperti itu kok nggak sadar-sadar, kok nggak kapok-kapok gitu ya,
Bahkan ada yang sudah sampai di penjara pun nggak kapok gitu. Ya karena nggak ada hidayah dari Allah. Ya. Makanya hidayah dari Allah itu sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Nah, kalau urusan kezaliman itu nggak selesai di dunia, itu selesainya nanti akan diperhitungkan di hari kiamat. Karena seorang tidak akan bisa masuk surga selama dia punya kezaliman kepada orang lain. Cara untuk menyelesaikan. Nah, itu agak sulit memang. Maka dia banyak-banyak pertama bertaubat kepada Allah. Yang kedua mungkin dia butuh berbuat baik kepada keluarganya. Ya, mencari keridhaan keluarganya. Kalau dulu harta yang pernah diambilnya, coba dia sedekahkan harta sebanyak yang dia ambil itu di jalan Allah kepada orang miskin. Dia sedekahkan bukan atas nama dia, tapi atas nama orang yang dulu hartanya pernah dia ambil. Mudah-mudahan dengan begitu, berharap di hari kiamat kelak perhitungannya lebih ringan. Begitu, wallahu a'lam. Nah, dari siapa? Hah? Oh, dari. Coba bacain, tulisannya kecil banget. Afwan. Itu anak muda yang bacain kan? Assalamualaikum. Ya. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya menghadiri malam tasyakuran kemerdekaan Indonesia? Terima kasih. Banyak cara untuk kita bersyukur kepada Allah dengan kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini kan nikmat dari Allah. Iya kan? Yang namanya hidup di dalam penjajahan kan gak enak. Nenek moyang kita dulu yang merasakan hidup di dalam penjajahan. Kita diberi kebebasan kemerdekaan oleh Allah. Maka cara terbaik untuk merayakan kemerdekaan ini adalah bersyukur akan nikmat Allah. Gimana caranya? Perbanyak ibadah kepada Allah. Itu cara terbaik. Ya. Bukan dengan kita misalnya menghambur-hamburkan harta untuk perkara yang tidak penting. Atau bukan hanya sekedar kita berkumpul kemudian bersukaria, melakukan kegiatan ini, kegiatan itu. Itu bukan cara terbaik untuk kita bersyukur kepada Allah. Ketika kemerdekaan ini yang memberinya Allah, iya, kan di dalam apa teks kemerdekaan itu ya, bahwa ini semua atas apa rahmat, apa bunyinya, atas rahmat Allah, lebih kurang begitu. Maka cara terbaiknya apa? Mensyukuri nikmat tersebut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, melaksanakan agamanya, menjalankan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita ngaji ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Allah beri kita kemerdekaan sehingga kita sekarang ngaji nggak diintai Belanda. Coba bayangkan kalau kita ngaji diintai Belanda. Iya kan? Antum mungkin takut untuk datang. Ana juga mungkin mikir mau datang. Tapi kita ngaji bebas, Masya Allah. Ini dalam rangka syukur. Kemerdekaan kita isi dengan ketaatan kepada Allah. Ini cara terbaik. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, aku tambahi nikmatku untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian ingkar, maka azabku cukup keras. Jangan sampai kita sudah diberi kemerdekaan oleh Allah, tapi kita tidak pandai mensyukuri nikmat ini dengan menggunakannya di dalam ridha Allah, ya, membela agamanya, memperbanyak ibadah, melaksanakan sunnah nabinya. Kita dibelenggu kembali dengan perbudakan-perbudakan lain.
Iya. Di dunia ini banyak orang yang rakus kemudian ingin memperbudak orang lain. Kalau dulu Belandanya kepalanya ireng, rambutnya ireng. Sekarang rambutnya apa rambutnya? Nah, dulu ireng. Dulu apa? Merah, sekarang ireng. Iya. Dulu rambutnya merah, abang rambutnya. Sekarang ireng rambutnya. Karena sikap menggolimi, menjajah orang lain itu adalah lahir dari kerakusan dan ketamaan. Sebab kurangnya rasa takut dan lemahnya keimanan kepada Allah atau hilangnya keimanan kepada Allah. Yeah. Nah, kalau kita nggak pandai mengisinya dengan rasa syukur yang benar di dalam ridha Allah, maka akan muncul penjajah-penjajah lain yang membuat kita tidak bebas untuk berbuat apa yang kita kehendaki sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu orang takut melaksanakan agama karena lawannya penjajah dari bangsa asing. Jangan sampai kita sekarang takut menjalankan agama karena musuhnya bangsa sendiri. Pengajian dibubarkan, nggak boleh ngaji. Lah ya apa kayak gitu? Ya, katanya menjunjung tinggi kebebasan berkeyakinan, tapi orang ngaji dibubarkan. Siapa kayak gitu? Dulu Belanda yang ngelarang orang untuk beragama, sekarang bangsa sendiri. Sampai katanya ada yang nukilkan ucapan Bung Karno katanya ya. Apa kata Bung Karno? Kalau kami menghadapi musuh bangsa asing, kalian akan menghadapi musuh yang lebih berat, bangsa kita sendiri. Nasallallahu salama wal afiyah. Makanya kita harus pandai-pandai mensyukuri kemerdekaan dengan cara yang benar di dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, wallahu a'lam. Nah, ya itu tadi. Sudah, itu jawabannya itu. Nah, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang kalau orang kafir kan belum masuk neraka. Ya. Bagaimana kalau orang Islam yang berbuat dolim dan sering berbuat maksiat dan berbuat yang lain, apa dia dimasukkan dalam surga atau neraka? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dimasukkan ke dalam api neraka itu bukan hanya orang-orang kafir saja. Orang-orang yang melakukan kezaliman, kemaksiatan kepada Allah, ancamannya juga api neraka. Ya. Misalnya orang yang suka mengadu domba, apa kata Nabi SAW? La yadkhulul jannah qattat. Enggak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya. Dan ini banyak di dalam hadis Nabi SAW. Jadi yang masuk ke dalam api neraka itu bukan hanya orang-orang kafir yang memang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Para pelaku maksiat pun kalau nanti di akhirat ketika dia tidak bertaubat kepada Allah di kehidupan dunia ini, di akhirat Allah tidak mengampuni dosanya, maka dia akan disiksa oleh Allah di dalam api neraka. Hanya saja yang membedakan dengan orang-orang kafir itu, orang-orang kafir itu kekal abadi selamanya di dalam api neraka, gak akan pernah keluar. Nah, kalau orang Islam selama dia masih punya keimanan, walaupun dia sudah gosong, ya, hancur lebur di dalam api neraka itu, pada akhirnya dia akan dikeluarkan oleh Allah, ya, lalu dimasukkan ke dalam sungai kehidupan yang ada di dalam surga, sehingga dia segar kembali dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Wah, ini kabar gembira. Ya memang, Masya Allah, itulah kelebihannya orang yang beriman. Ya. Makanya sejelek-jeleknya orang yang beriman dan sebaik-baiknya orang kafir, mana yang lebih baik? Ya orang yang beriman. Karena orang yang beriman sejelek-jeleknya dia masih punya keimanan. Dia nggak kekal di dalam api neraka. Orang kafir sebaik-baiknya dia akan kekal di dalam api neraka. Cuma kan masalahnya sekarang, kita jangan kemudian merasa
lega dan lengah. Wah, nanti kan akhirnya masuk surga juga nih. Nggak apa-apa deh, mampir dulu di api neraka gitu. Memangnya seperti mampir di warung kopi? Enggak. Ya. Kita justru kepingin jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Karena siksa neraka yang paling ringan itu apa? Seorang yang diperintahkan, kata Nabi SAW, memakai trompa dari api neraka, kemudian diperintahkan menginjak bara api neraka. Ketika dia menginjaknya maka menggelegaklah ubun-ubunnya. Itu paling ringan. Bayangkan kalau yang lebih berat daripada itu. Nggak akan ada yang sanggup kalau sudah disiksa di dalam api neraka. Ya. Oleh karenanya kita berharap jangan pernah tersentuh oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Caranya bagaimana? Ya sekarang kita berjuang untuk bagaimana kita menjauhi hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan agama dengan sebaik-baiknya. Begitu. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita cukupkan dulu karena waktunya juga sudah habis. Kita sudahi billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.